Perkenalkan, saya Awan Hadijah dengan NIM 200420006. Di sini saya akan mempresentasikan materi pertemuan 11 perencanaan pembangunan, yaitu perencanaan daerah dan penganggarannya. Yang pertama adalah perencanaan daerah. Perencanaan daerah ini adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya adalah penganggaran. Penganggaran atau penyusunan anggaran atau sering disebut budgeting adalah proses penyusunan rencana keuangan organisasi yang dilakukan dengan cara menyusun rencana kerja dalam rangka waktu tertentu, umumnya 1 tahun dan dinyatakan dalam satuan moneter. Pentingnya penganggaran dalam perencanaan pembangunan. Keberhasilan sistem penyelenggaraan pemerintah daerah yang nyata, luas, dan bertanggung jawab ditentukan oleh sistem perencanaan dan penganggaran yang baik. Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang terintegrasi, mengingat bahwa output dari perencanaan adalah penganggaran. Jika ditinjau dari manajemen strategis, perencanaan dan penganggaran daerah merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam fungsi manajemen, menurut Yuwono dan kawan-kawan. Oleh karena itu, perencanaan yang baik merupakan inti dari pengelolaan keuangan yang efektif. Pemerintah daerah tidak akan dapat mengelola keuangannya secara efektif apabila sistem perencanaan dan penganggaran yang dimiliki tidak baik. Perencanaan pembangunan daerah itu sendiri dapat terlaksana dengan baik apabila didukung oleh kemampuan keuangan yang memadai dan alokasi pendanaan yang adil dan merata, serta terukur dengan jelas. Ini menandakan bahwa dalam penganggaran daerah, paradigma penilaian kinerja perangkat daerah menjadi satu dimensi utama untuk menilai efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran publik, termasuk proses perencanaan anggaran pada tingkat pemerintahan daerah yang diberi kewenangan untuk melakukan alokasi penganggaran. Selanjutnya adalah sumber penganggaran. Sumber-sumber penganggaran perencanaan pembangunan daerah untuk pelaksanaan desentralisasi terdiri dari yang pertama, pendapatan asli daerah, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil BUMD. Yang kedua, dana perimbangan. Ketiga, pinjaman daerah, dan yang keempat, penerimaan lain-lain yang sah. Daerah otonom harus memiliki kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakannya untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya. Ketergantungan kepada bantuan pusat masih sangat kuat, harus diupayakan seminimal mungkin. Optimalisasi sumber-sumber PAD perlu dilakukan. Untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subjek-subjek pendapatan daerah, antara lain dilakukan dengan cara memperluas basis penerimaan, memperkuat proses pemungutan, meningkatkan pengawasan, meningkatkan efisiensi administrasi, dan menekan biaya pemungutan, dan meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih terarah. Kemudian adalah proses penyusunan APBN. Ada 4 tahapan dalam proses penyusunan APBN. Yang pertama, tahap perencanaan dan penetapan RAPBN, yang meliputi perkiraan penerimaan dan pengeluaran, skala prioritas, dan penyusunan budget eksersis. Yang kedua, tahap pengajuan, pembahasan, dan penetapan APBN, yang dilakukan oleh Menteri Keuangan, Panitia Anggaran DPR, dan mempertimbangkan masukan dari DPD. Yang ketiga adalah tahap pengawasan pelaksanaan APBN, yang diawasi pengawas fungsional dan eksternal maupun intensi pemerintah. Yang keempat, tahap pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Kepemerintahan keuangan diharuskan membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Selanjutnya, tahap proses penyusunan APBD. Yang pertama, tahap perancangan dan pengajuan RAPBD. Kepada DPRD dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung. Yang kedua, tahap pembahasan dan persetujuan RAPBD yang dibahas oleh pemerintah daerah dengan usulan dari DPRD. Yang ketiga, tahap pelaksanaan APBD yang dilaksanakan melalui keputusan gubernur atau wali kota ataupun bupati. Yang keempat, tahap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
yang dilaporkan pertanggungjawaban pelaksanaannya APBD yang disampaikan kepada Kepala Daerah DPRD. Selanjutnya adalah proses penyusunan APBD desa. Yang pertama adalah APB desa disusun berdasarkan peraturan desa tentang RKP desa. Yang kedua, APB desa disusun untuk masa 1 tahun anggaran, terhitung mulai 1 Januari sampai 31 Desember tahun berikutnya. Yang ketiga, rancangan APB desa harus dibahas dan disepakati antara kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Yang keempat, APB desa dapat disusun sejak bulan September dan harus ditetapkan dengan peraturan desa selambat-lambatnya pada 31 Desember pada tahun yang sedang dijalani. Sekian hasil presentasi saya pada hari ini. Maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.